Pertanyaan kedua, Dok. Anak kecil ini kan suka banget yang namanya coklat dan permen. Mitos atau fakta, Dok? Coklat sama permen tuh bisa menyebabkan gigi terkikis. Terkikis ya, oke. Ya itu fakta, sangat fakta. Fakta ya? Iya, betul Ngeri fakta. banget. Meskipun setelah makan coklat disuruh sikat gigi, ngaruh juga nggak, Dok? Tetep Heeh. Ya ini sih, ya bagus sudah disuruh sikat gigi. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Perkenalkan saya Lutfi. Di episode kali ini saya akan mendampingi teman-teman semua di YouTube Fatma Medika. Episode kali ini kita mau membahas mengenai gigi susu pada anak. Dan spesialnya kali ini akan dijelaskan oleh Dokter Maya. Perkenalkan dulu, dokter. ya halo sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika. Saya Dokter Gigi Maya, dokter gigi umum di Poli Gigi Rumah Sakit Fatma Medika. Oke, siap. Dokter Maya, udah lama nggak, Dok, di sini, Dok? Di sini sudah dari 2022 sekitar ya mau 2 tahun gitu Mau 2 sudah di tahun, sini. Dok, ya. Heeh. Jadwal prakteknya Dokter Maya hari apa aja sama jam berapa? Kalau jadwal prakteknya setiap hari, cuman emang jamnya beda-beda ya. Kalau hari Senin sama Kamis itu saya mulai jam 5 sampai jam 9 malam. Terus kalau Selasa sama Rabu itu saya jam berapa ya? Jam 2 Jam 2. sampai jam 9. Ya, jadi sahabat sehat, jamnya praktek ini tepat sekali ya. Teman-teman atau anak-anak kan udah pulang sekolah. Iya, benar. Oh, benar. Ini kali ini episodenya kita mau membahas mengenai gigi susu pada anak, Dok. Iya. Kalau boleh tahu rata-rata itu kasusnya apa aja sih, Dok, yang ditemui Dokter Maya itu di Poli? Kalau di Poli sendiri itu banyaknya yang pertama itu ada kasus persistensi, bahasa medisnya persistensi ya. Kalau bahasa umumnya itu kalau orang Jawa ya bilangnya keranggahan. Anggahan tuh gimana ya, Iya, Dok? itu kalau dijelasinnya itu gini, jadi gigi dewasa atau gigi barunya itu udah tumbuh, tapi gigi susunya atau gigi sulung, gigi anak-anaknya itu belum lepas, jadi kayak ketumpuan gitu. Sundulan, Iya Dok, benar, bahasanya. sundulan. Oh, iya iya iya, Iya oke. gitu. Itu apa namanya tadi, Dok, istilahnya, Dok? Kalau bahasa medisnya persistensi. Persistensi ya, teman-teman ya. Itu bahasa di kitanya sembayat mungkin sundulan. Iya, Jadi bener. belum lepas, dia tumbuh di bawahnya. Iya betul kayak gitu. Jadi ya tumpuk gitu. Tumpuk gitu ya, Dok, Heeh, ya. itu yang paling banyak ya kasusnya. Itu nanti dicabut yang lama atau gimana, Dok, langkah-langkahnya dari Poli? Dari Nyenengan lah. Iya, karena itu udah ketempuan ya, yang baru itu ya gigi yang baru udah ada, jadi gigi yang lama atau gigi susunya akan dicabut. Akan dicabut. Iya, Oke. betul. Tapi ini, Dok, rata-rata di masyarakat itu kan atau anak kecil ya, Dok, ya, itu ketemu dokter gigi itu takut. Itu sebetulnya, atau ada perbedaan nggak, Dok? Anak kecil sama sama seusia saya ya, kalau mau cabut gigi itu pakai apa? Disuntik atau ditempel atau gimana? Itu karena kita mengedukasi buat anak-anak itu kan, "Oh, sakit," dan cranky kan, Dok, ya Iya istilahnya. iya, Itu betul gimana, betul. Dok? Kalau takut ya memang pasti anak-anak ya, ada Ya, takut-takutnya, motor ya. heeh. Ada juga yang, nggak takut sama sekali juga ada gitu, Oh, tapi banyaknya sih emang takut ya, takutnya kebanyakan takut rata-rata takut ya, Dok, ya. Itu gimana, Dok, kalau sudah takut gitu? Butuh berapa menit gitu waktunya sampai proses cabut sampai selesai. cabut Iya, cabut? biasanya tuh lama di bujuknya, pasti Oke. heeh, Baik. cabutnya paling kadang nggak sampai 5 menit, kalau agak susah sedikit atau akarnya masih panjang gitu ya, paling 5 menitan Itu gitu. emang ditempel atau disuntik, Dok? Kalau pada anak ya ada 2 jenis, itu yang pertama biasanya kalau dia udah goyang, kebanyakan udah goyang sih ya.
Kalau udah goyang biasanya anestesinya pakai topikal atau oles gitu. Oleh. Oles. Dia biasanya ada rasa-rasanya. Jadi kalau anak-anak kayak lebih enak, bujunya enak. Oh, Iya. jadi kayak itu ya, apa, pasta gigi? Iya, semacam pasta gigi, cuman dia ada efek buat bius gitulah, biar kebas gitu. Rasa ya? Gitu. Sama ditambahin ada namanya itu apa ya? Kok lupa saya. Eh Coba kata yang kau tenang. Oh ya, sama ada itu kloretil. Dia itu dingin sifatnya. Kalau dingin dia bisa kayak menyamarkan nyeri gitulah, kayak Itu gitu. dioles juga ya, Dok? Itu kayak dikasihin ke kapasnya, terus ditempelin di gusinya, ditahan gitu di gusinya sambil dicabut. Biasanya jadi nggak sakit, Oke, kayak gitu gitu. ya, para moms ya. Jadi nggak usah takut, edukasi ke anak juga yang bagus, cuma dioles Iya, ya, Dok, ya. betul gitu. Seperti kita disuntik. Iya. Itu pada kasus dia yang udah goyang. Kalau belum goyang disuntik, Dok? Iya. Oh, tentu, Dok. Tapi beda jarumnya beda sama kalau pada orang dewasa kan gede gitu ya jarumnya gitu. Kalau pada anak kecil sih iya kecil jarumnya sih, lebih kayaknya, Dok. tipis gitu. Bener, Dok, meskipun belum goyang itu emang bisa tumbuh ya bawahnya? Bisa, biasanya itu karena benih gigi dewasanya itu dia nggak pas sama gigi susunya. Jadi bener-bener tumbuhnya di depannya atau di belakangnya gitu. Iya benar, jadi itu salah satu pengalamanku dulu ya waktu kecil. Itu orang tuaku juga bilang gitu, "Dicabut aja, nanti kalau nggak dicabut, dia tumbuh nyari ke lokasi yang kosong." Itu bener nggak, Dok? Iya bener, kayak gitu. Terus kita kalau untuk mengetahui hal itu mau tumbuh baru gimana, Dok? Biasanya itu kerasa, kalau anak-anak kerasa atau pada moms yang kadang-kadang aware ya, dia udah dicekin kayak gitu. Itu kayak ada jendulan gitu loh, keras gitu. Di Gusinya. gusinya, betul. Bisa di depan gigi susunya atau di belakang, kayak gitu. Oke, karena ini kan kebetulan banget ya, anakku kan masih 5 tahun yang Iya, pertama. Itu giginya masih aman, belum ada yang goyang, belum ada yang lepas. iya Tapi betul. ada temennya itu yang udah lepas. Oh, ya ya. Anakku aman gitu loh. Iya. Apa saya kurang paham atau Oh iya, sebenarnya gigi dewasa sendiri itu mulai tumbuh umumnya itu usia 6 tahun. 6 tahun? Iya, itu pun baru dimulai dari gigi geraham. Oh dari Iya, jadi di belakang gigi susu paling belakangnya itu tumbuh dulu, itu namanya gigi geraham pertama, kayak gitu. Terus habis itu diikuti gigi depan bawah. Biasanya seringnya depan bawah goyang kayak gitu ya. Iya depan sini gitu. Terus habis itu gigi depan bawah, terus diikuti atas depan. Tapi Kayak paling gitu. utama bawah depan ya. Iya, itu sekitar usia 6-7 tahun. Kadang ada juga yang agak cepat, baru 5 tahun jalan. Iya. Mau 6 tahun itu udah tumbuh, ada yang kayak Saya gitu. juga jadi Heeh. Iya, tapi kira-kira usianya ada. estimasinya 5 sampai 6 Iya, tahun. 5-6 tahun itu mulai tumbuh belakang tuh geraham pertama. Oke. Sekitar usia 7 tahun itu 6-7 tahun ya, itu depan bawah. Atas sekitar usia 7-8 tahun dan seterusnya. Oke, gitu ya para mama. Jadi apa namanya diperhatikan, lebih aware sama anaknya. Barangkali nanti anaknya itu giginya nggak goyang, jadi mama sekali bolehlah meriksa. Nanti kalau ada jendulan atau ada apa namanya, Dok, ada keras gitu Iya, ya, benar. Kadang udah kelihatan kayak putih putih kayak gigi. waktu baby. Iya, benar. Mahkota giginya udah muncul Oke, gitu. akar lah ya bahasanya. Iya, mahkota gigi sih, heeh. Mahkota giginya. Oke, itu harus diperiksakan aja biar lebih aman, oke. Kita langsung ke menuju pertanyaan aja, Dok, ya. Iya, boleh. Ini pertanyaan kita ambil dari Instagram karena emang kita itu 24 jam, apa namanya, online 24 jam di Instagram. Jadi banyak banget para mama itu mengenai, tanya-tanya mengenai hal ini. Kita bacakan satu-satu dulu. Oke, pertanyaan pertama ya, Dok, ya. Cara merawat gigi anak yang baik itu seperti apa, Dok? Kemudian boleh nggak gigi anak ini dibersihkan menggunakan benang? Pakai benang gimana ya?
gitu ya? Ya, tak jawab dulu yang pertama ya, yang bagaimana cara merawat gigi anak. Iya. Iya, jadi yang paling utama menjaga kebersihan gigi itu pokoknya sikat gigi, itu yang bisa kita lakukan di rumah kan ya. Sehari berapa kali tuh, Dok? Sehari 2 kali. 2 kali Heeh. Setelah makan pagi, sarapan, mau iya, tidur. mau tidur, Iya, betul. dari ya para moms kita harus semangat biar anak-anak rajin sikat gigi. Iya, yang utamanya yang bisa dilakukan rumah, yang paling penting itu sikat gigi, kayak gitu. Terus sikat gigi itu anak dibiasakan dari kecil, jangan tiba-tiba kayak anak udah agak gede, misal 4 tahun itu baru diajak sikat gigi, sudah sulit membiasakannya. Ya. Kan anak-anak udah sibuk main itu apa, terus kayak udah bisa nggak mau mama nggak mau gitu kan bisa ya. Tapi kalau dibiasakan dari kecil itu lebih mudah dari dia. Kecilnya usia berapa itu, Dok? Dari mulai dia giginya baru tumbuh itu bisa, tapi ada alatnya sendiri. Yang lebih halus itu ya? Biasanya itu kayak ada kayak sarung buat Iya. ini dimasukkan ke jari. Jari kita gitu. Nah, terus ada brushnya di ujungnya gitu. Ya, anak di pangku aja kayak biasanya disikat gigi. Iya. Itu kan tumbuhnya awal biasanya selama 6 bulan, kan sama barengan sama anak MPASI. Iya. Ya, gitu. Itu dikenalin aja dulu. Kan anak jadi tahu kalau oh ini tuh dibersihin giginya kayak gitu. Terus nanti udah lebih gede biasanya anak udah bisa kumur lah ya, atau giginya udah mulai banyak baru ganti pakai sikat gigi. Tapi sama mams dipegangin ya gitu. Jadi kayak dia rasakan ya. Anak kan udah bisa genggam tuh. Benar, Itu diajak genggam, dipegang sama mamsnya juga, terus diajak sikat gigi. Nggak pakai odol dulu nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, nggak pakai odol dulu nggak apa-apa. Apalagi kalau anak belum bisa kumur. Iya, telan nanti. Iya, ditelan nanti gitu. Pasti. Pengalaman kayaknya dulu anakku ditelan gitu. Iya. Nah, kalau nanti anak udah bisa kumur ya, baru dikasih odol atau pasang gigi gitu. Gitu ya para moms ya. Jadi mengajari anak sikat gigi itu dari usia 6 bulan atau lebih tepatnya kalau sudah tumbuh gigi. Betul. Kalau sudah tumbuh Biasanya tuh gigi. nggak kain, Dok, tapi silikon. Iya, silikon, betul. Pengalaman saya soalnya seperti itu. Pertanyaan kedua, Dok. Anak kecil ini kan suka banget yang namanya coklat dan permen. Mitos atau fakta, Dok? Coklat sama permen tuh bisa menyebabkan gigi terkikis. Terkikis ya, oke. Ya, itu fakta, sangat fakta. Fakta ya. Iya, betul Ngeri fakta. banget. Meskipun setelah makan coklat disuruh sikat gigi, ngaruh juga nggak, Dok? Ya ini sih, ya bagus sudah disuruh sikat gigi. Sebenarnya menyebabkan, tapi sebenarnya yang menyebabkan karies gigi itu multifaktorial. Jadi bukan cuma makan manis aja. Multifaktorialnya ada 4 faktor. Yang pertama itu kalau bahasa medisnya host ya, kita sendiri. Itu keadaan giginya gitu. Terus yang selanjutnya ada agent, itu bakteri penyebab lubang giginya namanya Streptococcus mutans gitu. Yang selanjutnya ada environment atau lingkungannya, kondisi giginya, bentuk giginya, berdesakan atau enggak kayak gitu. Terus ini jenis ludahnya, saliva kalau bahasa medisnya, sama makanannya. Terus yang terakhir ada faktor waktu gitu. Itu ya para moms ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Dok. Benar nggak kesehatan gigi anak itu juga ditentukan dari genetik orang tuanya? Misal nih, Dok, orang tuanya itu sering sakit gigi atau di usia berapa orang tuanya nih sering bermasalah sama gigi, itu anaknya juga menurun. Kalau faktor genetik pasti ada ya, Pasti tapi ada ya? itu lebih ke kekuatan giginya aja sih. Tapi kalau usia berapa nanti giginya mulai lubang atau gimana, itu lebih ke faktor kebiasaan gitu. Pola hidup. Pola hidup benar. Ya kalau orang tuanya giginya bagus tapi anaknya nggak rajin sikat gigi, ya sama aja kayak gitu. Tapi kecenderungan ada. Misal kayak ada pada orang itu dia misal aja itu ini karang gigi ya. Kadang pada orang itu ada yang dia udah bertahun-tahun nggak pernah membersihkan karang gigi, tapi
karang giginya sedikit. Itu ada itu berarti dia tidak mudah terbentuk memang. Tapi kadang ada orang itu dia Rajin. rajin sikat gigi semuanya, pokok perawatan giginya itu ya rajin, bagus pokoknya. Iya. Itu tapi tetap kayak 6 bulan pas kontrol lagi. Kan kalau kontrol rutin gigi kan 6 bulan ya. Ya, kan Itu kayak sudah cukup banyak. Itu juga ada kayak gitu. jadi paling aman itu kontrol 6 bulan sekali ya, Dok, Ya, betul 6 bulan sekali Ya, gitu. anak, orang tua dibawa semua ke Iya, betul. Atma Medika ya, Dok. Iya, gitu. Kontrol aja kan, Dok, nggak Iya, kontrol aja. Nanti kalau nggak iya, kalau memang bagus ya nggak akan dilakukan perawatan ya, paling ya dibersihkan karang giginya sedikit-sedikit gitu aja. Oke, seperti itu para moms. Oh iya, untuk tadi yang penyebab karang gigi kan saya jelaskan ada 4 faktor itu ya. Itu gimana sih? Ini kayak saya jelasin kejadiannya aja ya. Ya ini ya kita di rongga mulut ada giginya. Terus anak makan ya, makan apapun, makan permen, makan biasa, makan sehari-hari makan nasi atau apa. Kayak gitu. Terus anak itu udah seharian ya makan apa-apa gitu, malam nggak sikat gigi, di situ ada sisa-sisa makanannya nyelip di gigi. Apalagi kalau kebetulan posisi giginya itu berdesakan atau miring-miring kayak gitu-gitu, itu lebih sulit kan membersihkannya ya, sering nyelip makanan kayak gitu. Terus itu ini kan malam ya, waktunya lama, nyelipnya di gigi itu lama, ya itu lebih resiko menimbulkan kariesnya atau giginya lubang, itu lebih tinggi. Semalam. Iya, semalam. Apalagi kalau itu berulang, di mana anak itu nggak punya kebiasaan atau dari kecil tidak dibiasakan untuk sikat gigi sebelum tidur, dia tetap ya udah nggak mau sikat gigi, terus dibiarin aja. Itu terjadi berbulan-bulan, ya pasti terjadi karies itu. Kayak gitu. Jadi nggak cuman karena anak makan permen atau coklat sekali terus lubang gitu, enggak gitu. Tapi karena rangkaian kebiasaannya itu, betul, kebiasaan buruk itu yang paling sering menyebabkan karies itu. Tapi tetap juga makanan harus dijaga ya, kayak dibatasi, nggak boleh sering-sering kayak gitu. Memang bagus itu makan buah gitu ya sebetulnya. Iya, buah ya bagus. Buat kesehatan diri juga bagus, kesehatan gigi juga bagus. Kalau ya anak sesekali minta makan permen, makan coklat nggak apa-apa. Tapi selalu dibilang ke anaknya tetap dibiasakan sikat giginya kayak gitu. Terus diatur ini hari ini anak minta permen dikasih, ya nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 aja kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya apapun yang berlebihan kan pasti nggak baik ya kayak gitu. Jadi gitu ya para moms, jadi tetap pola makan nomor 1 dijaga, terus kemudian yang manis-manis itu dibatasi. Kalau memang semua itu sudah dilakukan, baru langkah terakhir adalah sikat gigi. Iya betul, itu faktor terpenting, harus dibiasakan dari kecil. Dari kecil. Kemudian Dok, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, itu Dok, kemudian pengalaman nih Dok, anakku yang pertama dulu. Jadi anakku yang pertama dulu itu umur 1 tahun, itu belum tumbuh gigi. Oh, 1 tahun. ya. Kemudian saya konsul kan ke spesialis anak, katanya nggak apa-apa sebelum umur 1 tahun. Waktu itu 10 bulan kayaknya. Kemudian langsung tumbuh 3, itu aman ya Dok? Iya nggak apa-apa sebenarnya kalau tumbuh itu juga bukan waktu pasti ya, jadi kayak range. Oh jadi nggak Enggak, 1, 2 gitu nggak mesti? iya enggak, kadang bisa barengan kayak gitu. Terus juga bukan kayak kadang-kadang kan ini ya kayak usia segini udah tumbuh tapi usia segini belum tumbuh. Memang ada waktunya. Tadi kan saya bilang 6 bulan ya. Iya. Itu mulai startnya aja. Ada yang lebih kayak gitu. Tadi 10 bulan baru tumbuh juga ada kayak gitu. Itu normal, tapi udah bener konsultasi kan, namanya kita concern atau khawatir ya. Itu dikonsultasikan aja, nggak apa-apa, ditanyakan. Nanti akan dijawab apa dokternya, ini butuh tindak lanjut enggak atau memang ini hal yang wajar, karena memang ada range waktu untuk tumbuh ya, enggak langsung
pokoknya kalau 6 bulan tuh tumbuh, kalau lebih dari itu nggak bener, itu nggak. Jadi itu ada range-nya, iya. Soalnya waktu itu saya konsultasi kan barangkali nih dikasih vitamin apa gitu, Iya iya. biar ini giginya tumbuh, ternyata nggak apa-apa, Iya, nggak yang apa-apa, penting nggak nggak setor perlu. ke Iya, atas gitu. betul, kayak Tapi gitu. emang ada faktor nggak, makanan apa yang buat cepet tumbuh gigi itu nggak ada ya, Dok, ya? Nggak ada sih kalau faktor langsung kayak dikasih makan apa biar giginya Iya, cepet tumbuh, nggak tinggi ada sih. kalsium mungkin Eee gitu. enggak sih, kalau ya tinggi kalsium ya sesuai aja dengan kebutuhan Si anak ya, heeh, nggak harus ditambahin yang misal kalsium tambahan atau enggak. Kalau dokternya bilang enggak, ya nggak perlu, kayak gitu. Kembali lagi kalau tumbuh itu range, bukan usia pasti, Oke, kayak gitu gitu. ya moms. Jadi kalau anak-anaknya yang masih balita, belum 1 tahun, tenang tenang. Tapi lebih aman, lebih apa namanya, lebih aman konsultasi aja, Dok, Betul, ya. dikonsultasikan Biar nanti aja kalau bingung, kalau khawatir gitu. iya, biar nanti langkahnya tepat, nggak salah langkah ya, Dok, ya. Betul, Oke, terima kasih, Dok, ya penjelasannya hari ini. Seru banget karena iya apa, sedikit banyak juga ini buat ilmu saya ya, karena iya, anak saya masih kecil-kecil, jadi saya sebagai seorang ibu nanti nggak salah langkah gitu loh, Dok. betul Oke, sekali. terima kasih para moms. Jadi jangan lupa rajin periksakan anak, jangan nunggu sakit atau nunggu kasus. Kalau memang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk gigi anak, jangan lupa datang ke Rumah Sakit Fatma Medika, ketemu Dokter Maya. Iya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi